Oke, halo Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Iran yang rupanya di pemerintahan Iran atau kubu IRGC ada pembelotan luar biasa, di mana banyak ya dari kelompok-kelompok ini yang sudah menentang rezim Islam Iran ini, karena memang rezim ini sudah di ujung tanduk, tidak bisa bertahan lama lagi. Dan saat ini digempur juga ya oleh negara-negara Arab lainnya, dan ini membuat Iran makin terjepit dan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga banyak para pemimpin Iran yang mulai membelot dari rezim ini. Dan bagaimana informasinya, langsung saja kita simak. Pavel sudah merangkumnya dalam video ini, dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support pelayanan Pavel di pedesaan. Kalian semua luar biasa. Selamat menyaksikan. Mari mulai dengan pembelotan di Iran, karena ini memberi banyak informasi. Di sini kita punya Menteri Keuangan Scott Bessent yang menjelaskan bahwa ada pembelotan besar yang terjadi di tingkat atas kepemimpinan. Ini omong kosong, Maria. Kita kembali ke propaganda ala Baghdad Bob di sini. Rezim sedang runtuh dan rakyat mulai berbalik melawan mereka. Kita mulai melihat pembelotan di Departemen Keuangan. Sekarang kita tahu di mana rekening bank para pemimpin Iran berada. Dan rekening-rekening itu sedang dibekukan. Kami akan menahannya dan melihat siapa yang akan membelot. Tapi kita mulai melihat pembelotan di seluruh rezim. Dan begitulah ini akan berakhir. Jadi Anda tahu, gagasan tentang semacam perjanjian pengolahan itu konyol. Apa yang dibicarakan Presiden Trump, dan untuk memperjelas, dia telah fokus pada Pulau Kark sejak 1988 sebelum Shah jatuh. Amerika Serikat. Harus fokus pada hal itu. Dia sangat fokus pada hal itu. Seperti yang saya katakan, ada kampanye pengeboman minggu lalu. Aset militer di Pulau Karak telah dihancurkan. Dan hal lain yang bisa saya katakan, jika Anda seorang pekerja minyak, Anda tidak ingin bekerja di sana. Jadi semua pekerja minyak dipaksa untuk tetap di sana. Dan kita akan lihat apa yang terjadi, apakah itu pada akhirnya akan menjadi aset Amerika Serikat. Saat pejabat rezim mulai memindahkan uang dan membelot, itu menunjukkan perkiraan mereka tentang masa depan. Mereka sudah melihat tanda-tanda kehancuran. Dan pagi ini, tanda-tandanya semakin jelas. Hari ini Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Jepang baru saja merilis pernyataan bersama. Mereka siap melakukan apa saja demi melindungi Selat Hormuz dan sekutu di Teluk. Kutipan kunci di sini adalah bahwa mereka mengutuk dengan tegas serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial. Mereka menyebut penutupan de facto Selat Hormuz mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dan mereka menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi pada upaya yang tepat guna memastikan jalur pelayaran yang aman. Pernyataan ini mengungkapkan banyak hal tentang kesalahan Iran. Jika Iran tidak menyerang kapal sipil, negara-negara ini tidak akan terlibat. Jika Iran tak menyerang negara Teluk netral, Eropa tak akan membuat pernyataan seperti ini. Iran sendiri penyebab semua ini. Izinkan saya memperjelas hal yang belum dipahami orang-orang. Negara-negara Teluk, termasuk yang punya pangkalan AES, secara terbuka menyatakan tidak mengizinkan Amerika memakai wilayah udara atau pangkalan mereka untuk misi ofensif. Mereka mengatakan ini di awal perang, dan hal ini belum berubah lebih dari 2 minggu sejak perang dimulai. Sementara itu, Iran terus menyerang negara-negara ini dengan drone dan rudal. Pangkalan-pangkalan AES di negara-negara itu digunakan untuk pertahanan, terutama menembak jatuh drone dan rudal kiriman Iran. Semua misi ofensif yang kita lihat itu dilakukan dari kapal induk AES. Itu berarti negara-negara ini bersikap netral, tetapi Iran tetap menyerang mereka. Bahkan, Iran juga menyerang Oman. Oman bahkan tidak memiliki pangkalan AES. Iran memang ingin kawasan ini kacau. Mereka ingin tekanan ekonomi memaksa Amerika Serikat mundur, tapi mereka lupa sesuatu yang penting. Negara-negara Teluk ini tidak hanya dilindungi oleh Amerika Serikat. Mereka memiliki perjanjian pertahanan dengan negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, dan Inggris. Negara-negara itu sekarang merasakan tekanan dari para pemimpin Teluk. Jadi, saat menandatangani perjanjian, Anda harus hadir jika dibutuhkan pihak lain. Bahkan di luar perjanjian, Eropa lebih bergantung pada Selat Hormuz dibanding Amerika Serikat. Jika minyak dan gas berhenti mengalir, harga-harga akan melonjak di mana-mana dan biaya hidup naik untuk semua orang.
Sekarang saya ingin memperjelas satu hal. Meskipun Amerika Serikat tidak mendapatkan banyak minyak dan gas dari Selat Hormuz, hal itu tetap memengaruhi AS Serikat. Karena jika harga naik, maka harga akan naik di mana-mana. Bukan hanya harga minyak yang mengalir melalui Selat Hormuz saja yang naik. Jadi itu adalah sesuatu yang penting untuk diingat. Tapi untuk Eropa, dampaknya lebih langsung. Itulah sebabnya negara-negara Eropa kini siap turun tangan melindungi ekonomi mereka. Terorisme Iran mempersatukan dunia melawan Iran. Dan sementara koalisi ini terbentuk, Iran melakukan sesuatu yang gila, sesuatu yang tidak akan Anda duga. Mereka pada dasarnya menjadikan Selat Hormuz seperti markas mafia. Oke, Sobat Waras, Pavel 88 Channel, hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan dari desa juga. Dan kita akan menyerahkan seperangkat alat ini ya, toa, ampli, sama mic untuk hambanya pakai dalam pelayanan di pedesaan. Iya. Terima kasih. Ya. Ini perangkat toanya sama ampli. Ya, semoga bermanfaat dalam pelayanan Pak Pendeta. Iya. Terima kasih, Pak Pendeta. Semoga jadi berkat untuk keluarga dan Amin. yang membeli dia. Amin. Puji Tuhan. Oke. Oke, hati di jalan ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Sip. Yuk. Bagi Sobat Waras yang rindu untuk menabur, mendukung pelayanan Pavel di pedesaan, Anda bisa support Pavel melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.